Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dengan NIM 18622013338 dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan materi sebelumnya dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai desain penelitian. Desain penelitian ini adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan populasi dan sampel, jenis data, data operasional, dan metode analisis data. Lalu ada definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Definisi operasional ini digunakan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam dari skala pengukuran. Berikut adalah skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran terdiri dari ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan yang terakhir adalah skala rasio. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert ini dikembangkan oleh Francis Likert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap masyarakat. Lalu, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sifat, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Yang kedua, dengan skala Likert ini variabel bisa dijabarkan sebagai indikator, lalu kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat penting atau sangat positif sampai sangat negatif. Kelebihan skala Likert yang pertama, dalam menyusun skala, item-item yang tidak jelas korelasinya masih dapat dimasukkan ke dalam skala. Yang kedua, lebih mudah membuatnya daripada skala Thurston. Yang ketiga, mempunyai reliabilitas yang relatif tinggi dibanding skala Thurston untuk jumlah item yang sama. Juga dapat memperlihatkan item yang dinyatakan dalam beberapa responsif alternatif. Yang terakhir, dapat memberikan keterangan yang lebih nyata tentang pendapat atau sikap responden. Kelemahan skala Likert yang pertama, hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak dapat membandingkan beberapa kali individu dengan lebih baik dengan individu yang lainnya. Yang kedua, kadangkala total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas. Banyak pola responsi terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama. Ada skala pengukuran dan instrumen penelitian. Dari skala Likert, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert yang pertama ada sangat setuju, kedua setuju, yang ketiga ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu juga ada yang sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Lalu ada juga yang skala pengukurannya menggunakan selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ada juga yang menggunakan sangat baik, baik, tidak baik, lalu juga ada yang sangat tidak baik. Skala Likert yang menunjukkan sangat setuju, selalu, dan sangat positif diberikan poin 5. Yang skala menyetujui, sering, dan positif diberi nilai 4. Lalu untuk yang ragu-ragu, kadang-kadang, dan netral itu diberikan skor 3.
Dan tidak setuju hampir tidak pernah negatif diberikan skor 2. Yang terakhir, sangat tidak setuju dan tidak pernah diberikan skor 1. Lalu, ada juga skala Goodman. Skala Goodman dikembangkan oleh Louis Goodman. Skala ini mempunyai ciri-ciri penting yaitu skala kumulatif dan mengukur satu dimensi saja dari satu variabel yang multidimensi, sehingga skala termasuk skala n-dimensional. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibentuk dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban diberi nilai terendah 1 dan nilai tertingginya 1 dan untuk nilai yang terendahnya adalah 0. Cara membuat skala Goodman. Yang pertama, susunlah masalah yang relevan yang akan kita teliti. Yang kedua, lakukan penelitian permulaan pada sejumlah sampel dari populasi yang akan diselidiki. Sampel yang diselidiki minimal 50 sampel. Yang ketiga, jawaban yang diperoleh akan dianalisis dan jawaban yang ekstrim akan dibuang. Jawaban ekstrim adalah jawaban yang 80% responden menyetujui atau tidak menyetujui. Yang keempat, susunlah jawaban pada tabel Goodman. Yang kelima, hitunglah koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalabilitas. Kelemahan dari skala Goodman yang pertama, skala ini bisa jadi tidak mungkin menjadi dasar yang efektif baik untuk mengukur sikap terhadap objek yang kompleks ataupun untuk membuat prediksi tentang perilaku objek tersebut. Yang kedua, skala bisa saja mempunyai dimensi tunggal untuk satu kelompok tetapi ganda untuk kelompok lain, ataupun berdimensi satu untuk satu waktu dan mempunyai dimensi ganda untuk waktu yang lain. Lalu ada skala nominal. Skala nominal digunakan di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Dan skala nominal ini termasuk ke dalam skala data kualitatif. Dan skala nominal ini tidak memiliki makna matematis sehingga tidak bisa diolah atau dianalisis oleh komputer. Contohnya hitam dan putih, pria dan wanita, departemen akuntansi dengan departemen pemasaran, lalu ada KAP Big Four dan KAP non-Big Four. Lalu selanjutnya ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating atau mempunyai tingkatan. Tingkatannya biasanya berurutan, baik itu dari yang data terendah hingga urutan tertinggi maupun sebaliknya. Skala ordinal ini walaupun memiliki jenjang urutan, tetapi tidak bisa dilakukan pengolahan dengan operasi matematika. Contohnya bisa kita ambil pada slide ini, berkaitan dengan juara. Untuk 4, jika juara 4. 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 untuk jika juara 1. Skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Skala ini juga mempunyai sifat dari data nominal, ordinal, dan interval, berbentuk angka, dan juga dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak, sehingga bisa diolah dan dianalisis dengan operasi matematika. Contohnya, ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan aset total. Selanjutnya ada populasi teknik sampling.
Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subobjek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu ada juga sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Secara skematis, teknik sampling seperti berikut. Teknik sampling dibagi menjadi probability sampling dan non-probability sampling. Di probability sampling itu ada simple random sampling, kemudian ada proportionate stratified random sampling, lalu juga ada disproportionate stratified random sampling, dan ada area cluster sampling. Di non-probability sampling itu ada sampling sistematis, sampling kuota, accidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Sekarang kita akan membahas probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Cara pengambilan sampel bisa dilakukan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan undian, kalkulator, tabel angka acak, atau komputer. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen, atau bisa dibilang heterogen. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Jadi misalkan dalam suatu perusahaan ada beberapa pegawai yang berpendidikan serta ada juga yang tidak berpendidikan. Jika data tersebut menginginkan data yang pegawai berpendidikan, maka hanya pegawai berpendidikan yang kita ambil. Sedangkan jika data kita membutuhkan data untuk pegawai yang tidak berpendidikan, maka yang kita ambil ya hanya pegawai yang tidak berpendidikan saja dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 9 orang, SMU 800 orang, dan SMP-nya 700 orang. Maka 3 orang dari lulusan S3 dan 4 orang dari S2 itu diambil semuanya untuk dijadikan sampel. Karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling.
Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara atau provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Misal pada gambar ada daerah dari A sampai I. Dari A sampai daerah I. Lalu kita akan mengambil beberapa daerah yang menurut kita penting. Dalam tahap pertama ini yang kita ambil hanya data dari daerah A sampai dengan daerah A yang kita ambil adalah data dari daerah A, D, C, F, dan G. Lalu jika kita masih membutuhkan data yang lebih penting atau data yang dinilai kita lebih bagus, kita akan melalui tahap 2 yang itu sesuai dengan kebutuhan data yang kita inginkan. Lalu ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel tidak diambil secara acak. Unsur populasi yang terpilih sebagai sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Lalu di non-probability sampling itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, misalnya dari anggota populasi yang akan kita teliti terdiri dari 100 orang. Dari anggota itu kita beri nomor urut dari nomor 1 sampai dengan 100. Tergantung kita ingin data dari nomor berapa. Misalkan saya menginginkan data dari kelipatan ganjil atau kelipatan genap, atau mungkin saya menginginkan dari yang bilangan ganjilnya saja atau bilangan genapnya saja, atau mungkin juga bisa saya ambil dari yang kelipatan 5. Mungkin juga bisa saya ambil dari kelipatan 3, tergantung keinginan peneliti. Lalu ada teknik kuota, sampling kuota. Sampling ini digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang kita inginkan. Sebagai contohnya, kami akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11, dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Jika jumlah sampel ditentukan 100 orang pegawai dan penelitinya berjumlah 5, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan dari golongan 11 itu, dan setiap satu peneliti itu memiliki sampel 20 orang. Yang selanjutnya ada sampel aksidental. Sampel ini adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan. Jadi siapa aja secara kebetulan yang bertemu dengan peneliti bisa digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang tersebut yang kebetulan dia temui itu cocok dengan sumber data yang diinginkan. Sampel purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misal akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Lalu ada sampling jenuh.
Sampling jenuh adalah teknik penggunaan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin besar gitu bola saljunya. Biasanya dalam penelitian kualitatif sering digunakan purposive sampling dan snowball sampling. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.